Marcelino Ferdinand resmi gabung Oxford United. Demi performa maksimal, Sintayong minta laga timnas Indonesia versus Australia digelar malam hari. Alasan Sintayong tak panggil Elkan Bagot untuk lawan Arab Saudi dan Australia. Jay Itzes tidak lagi jadi prioritas Torino, mimpi debut di Serie A tertunda. Indra Syafri tegaskan timnas U20 tak bertumpu pada pemain tertentu, fokus bangun kekuatan dari semua lini. Timnas Indonesia berangkat ke Arab Saudi, 12 pemain dari Jakarta, 14 langsung ke Jeddah. Marcelino Ferdinand resmi gabung Oxford United. Oxford United secara resmi mengumumkan kedatangan Marcelino Ferdinand. Setelah spekulasi yang beredar selama beberapa waktu, kepastian ini akhirnya terwujud. Marcelino yang sebelumnya membela KMSK Deins, kini memiliki kesempatan untuk berlaga di salah satu kompetisi sepak bola paling kompetitif di dunia. Musim lalu Marcelino hanya mendapatkan waktu bermain yang terbatas di Deins, dengan total 138 menit dari 7 pertandingan. Meskipun demikian ia berhasil mencetak 1 gol selama periode tersebut. Kini di usia 19 tahun Marcelino siap memulai babak baru dalam karirnya bersama Oxford United. Dalam pernyataannya Marcelino mengungkapkan rasa bangganya bisa bermain di Inggris, sebuah impian bagi banyak pemain sepak bola. Ia mengaku sangat senang dan merasa masih tidak percaya bahwa dirinya sekarang menjadi bagian dari Oxford United. Ia berjanji akan memberikan 100% usahanya untuk memaksimalkan kesempatan ini dan berharap dapat bersaing dengan pemain lain untuk mewakili Indonesia di klub Inggris tersebut. Marcelino Ferdinand bukan hanya sekadar pemain muda berbakat. Ia telah mencatatkan 26 penampilan untuk timnas Indonesia dan mencetak 3 gol. Demi performa maksimal, Sintayong minta laga timnas Indonesia versus Australia digelar malam hari. Timnas Indonesia akan menghadapi tantangan besar saat menjamu Australia dalam laga kedua grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Pertandingan ini akan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada Selasa 10 September 2024. Dalam persiapan jelang pertandingan ini Sintayong mengajukan permintaan khusus terkait waktu kick-off. Sintayong secara tegas meminta agar laga tersebut digelar malam hari. Alasan dibalik permintaan ini tidak lepas dari pengalaman Sintayong di pertandingan sebelumnya ketika Indonesia menghadapi Irak. Pada saat itu pertandingan digelar sore di tengah cuaca yang sangat panas. Dan hasilnya timnas Indonesia harus menelan kekalahan dari Irak. Sintayong menyadari bahwa kondisi cuaca yang panas dapat membuat pemain cepat lelah dan sulit untuk tampil maksimal. Belajar dari pengalaman tersebut, Sintayong kini lebih berhati-hati dalam menentukan waktu kick-off. Permintaan Sintayong ini juga sudah diakomodasi oleh PSSI. Melalui akun Instagram resmi mereka, PSSI mengonfirmasi bahwa pertandingan timnas Indonesia versus Australia akan digelar pada malam hari. Pengumuman ini disampaikan bertepatan dengan dimulainya penjualan tiket pertandingan pada 17 Agustus 2024. Waktu kick-off yang lebih malam diharapkan akan memberikan kenyamanan bagi para pemain, sehingga mereka bisa tampil lebih optimal. Alasan Sintayong tak panggil Elkan Bagot untuk lawan Arab Saudi dan Australia. Sintayong telah memastikan bahwa Elkan Bagot tidak akan masuk dalam skuad timnas Indonesia untuk pertandingan krusial melawan Arab Saudi dan Australia. Ini bukan kali pertama Elkan absen, sebelumnya ia juga tidak dipanggil saat Indonesia menghadapi Irak dan Filipina. Spekulasi pun bermunculan, terutama mengingat Elkan Bagot adalah salah satu pemain andalan di lini belakang timnas Indonesia. Namun kabar terbaru mengungkapkan bahwa ada alasan teknis di balik keputusan ini. Sejak Elkan Bagot tidak merespon panggilan Sintayong untuk membela timnas U23 melawan Guinea pada Mei 2024, hubungan antara keduanya tampaknya mulai renggang. Dugaan kekecewaan dari Sintayong ini mungkin menjadi salah satu faktor mengapa Elkan tidak lagi dipanggil ke timnas Indonesia sejak saat itu. Namun menurut Ketua Badan Tim Nasional Sumarji, keputusan ini lebih didasarkan pada pertimbangan teknis daripada faktor personal. Sumarji menjelaskan bahwa skuad timnas Indonesia yang akan dipanggil berjumlah 26 pemain, namun nama Elkan Bagot tidak ada dalam daftar. Meskipun Sumarji tidak mengetahui secara pasti alasan Sintayong, ia menegaskan bahwa absennya Elkan disebabkan oleh perhitungan teknis. Ia menambahkan bahwa lini belakang timnas Indonesia saat ini sudah sangat padat. Dengan skuad yang terbatas pada 23 pemain untuk 2 pertandingan penting ini, Sintayong harus membuat keputusan yang sangat selektif. Absennya Elkan Bagot tampaknya merupakan hasil dari persaingan ketat di lini belakang timnas Indonesia. Jay Itzes tidak lagi jadi prioritas Torino, mimpi debut di Serie A tertunda.
Jay Itzes dikabarkan sudah tidak lagi menjadi target utama Torino dalam bursa transfer musim panas ini. Informasi ini diungkapkan oleh media Italia yang menyebut bahwa Torino telah mengalihkan fokus mereka ke pemain lain. Rumor mengenai ketertarikan Torino pada Jay Itzes sempat mengemuka karena hubungan antara Itzes dan pelatih Torino Paolo Vanoli. Selain itu, Direktur Olahraga Torino Davide Fagnati juga dikabarkan sempat mempertimbangkan Itzes sebagai target potensial. Namun menurut beberapa laporan, Torino kini lebih fokus untuk mendatangkan Jesus Orozco. Perubahan strategi ini membuat Jay Itzes harus menunda impiannya untuk pindah ke Torino. Kabar ini datang pada saat yang kurang menguntungkan bagi Jay Itzes yang juga absen dalam laga Venezia melawan Lazio. Dengan absennya Itzes dari pertandingan ini, debutnya di Serie A harus ditunda hingga laga berikutnya ketika Venezia dijadwalkan menghadapi Fiorentina di Florence pada 25 Agustus mendatang. Indra Syafri tegaskan timnas U20 tak bertumpu pada pemain tertentu, fokus bangun kekuatan dari semua lini. Indra Syafri kembali menegaskan bahwa timnas Indonesia U20 akan dibangun dengan kekuatan merata di semua lini. Ia menyatakan bahwa timnas U20 tidak boleh bergantung pada satu atau dua pemain saja, melainkan harus memiliki kedalaman skuad yang solid. Hal ini menjadi filosofi dasar bagi Indra Syafri dalam meracik strategi untuk skuad muda yang sedang dipersiapkan menuju kualifikasi Piala Asia. Indra juga menanggapi pertanyaan mengenai absennya beberapa pemain diaspora yang tidak akan bergabung dalam laga uji coba di Korea Selatan. Meskipun absennya pemain-pemain ini sempat menjadi perhatian, Indra Syafri menegaskan bahwa timnas U20 tetap akan kuat dan kompetitif tanpa mereka. Dengan kata lain, fokus Indra adalah memastikan setiap posisi diisi oleh pemain yang mampu menjalankan tugas dengan baik, tanpa terlalu bergantung pada kehadiran satu pemain tertentu. Indra Syafri juga mengungkapkan bahwa masih ada kebutuhan untuk memperkuat skuad timnas U20 di setiap lini. Menurutnya berbeda dengan timnas senior yang sudah memiliki pemain-pemain dengan posisi yang relatif permanen, timnas U20 masih dalam tahap pembangunan dan eksplorasi. Ia menambahkan bahwa sesuai arahan Ketua Umum PSSI, jumlah pemain dalam skuad harus diperbanyak, dengan target minimal 3 hingga 4 pemain di setiap posisi. Timnas Indonesia berangkat ke Arab Saudi, 12 pemain dari Jakarta, 14 langsung ke Jeddah. Ketua Badan Tim Nasional Sumarji memastikan bahwa pelatih Sintayong akan memanggil 26 pemain untuk memperkuat timnas Indonesia. Rencana keberangkatan timnas Indonesia ke Arab Saudi telah disusun dengan matang, di mana mereka dijadwalkan berangkat pada Minggu 1 September 2024. Namun hanya 12 pemain yang akan berangkat dari Jakarta. Selebihnya 14 pemain yang berkarir di luar negeri akan langsung terbang ke Arab Saudi dari negara klub mereka masing-masing. Langkah ini dilakukan untuk memudahkan koordinasi dan memaksimalkan waktu persiapan sebelum laga penting. Meski daftar resmi pemain belum diumumkan oleh Sintayong, Sumarji mengindikasikan bahwa sebagian besar pemain yang dipanggil adalah wajah-wajah lama. Setelah tiba di Jeddah, sesi latihan pertama akan digelar pada 2 September 2024. Sintayong akan memiliki waktu 3 hari untuk mempersiapkan taktik dan strategi sebelum menghadapi Arab Saudi. Persiapan ini akan menjadi sangat penting mengingat Arab Saudi adalah salah satu lawan tangguh di grup C. Sintayong fokus Piala Dunia, Asian Cup dikesampingkan. Pada 18 Agustus 2024, berita gembira datang dari dunia sepak bola Indonesia. Martin Paes akhirnya resmi bisa membela timnas Indonesia. Pengumuman ini disampaikan oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir setelah PSSI memenangkan sidang di Pengadilan Arbitrase Olahraga Internasional. Martin Paes sendiri sangat antusias dengan kesempatan ini. Dalam sebuah unggahan di Instagram Timnas Indonesia, Paes menyampaikan kegembiraannya. Kehadiran Martin Paes tentunya menjadi tambahan besar bagi kekuatan Timnas Indonesia. Namun kehadiran Paes juga berdampak pada fokus pelatih Sintayong. Meskipun Asian Cup sudah di depan mata, Sintayong memilih untuk lebih memprioritaskan kualifikasi Piala Dunia. Dengan keputusan ini tampaknya perjalanan timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 akan mendapatkan dukungan penuh dari pelatih dan pemain. Sementara itu Asian Cup 2024 yang sebelumnya menjadi salah satu agenda penting, harus dikesampingkan untuk sementara waktu. Target jangka panjang dan pendek Sintayong di timnas Indonesia. Sintayong memiliki visi yang jelas untuk jangka panjang. Sejak bergabung dengan timnas Indonesia pada 2020, pelatih asal Korea Selatan ini telah menetapkan target ambisius untuk memperbaiki peringkat FIFA Timnas Indonesia. Pada saat kedatangannya timnas Indonesia berada di peringkat 174 dunia.
Kini berkat kerja keras dan dedikasinya, timnas Indonesia telah berhasil naik ke peringkat 133. Namun Sintayong tidak puas dengan pencapaian ini dan terus mengincar target yang lebih tinggi. Selain target jangka panjang, Sintayong juga memiliki fokus yang jelas untuk target jangka pendek. Dia ingin membawa timnas Indonesia mencapai babak ketiga kualifikasi Piala Dunia dengan harapan mendapatkan tiket untuk melaju ke babak keempat. Rencana ini mencakup persiapan intensif untuk memastikan bahwa timnas Indonesia dapat bersaing secara efektif. Sintayong berharap timnas Indonesia dapat meraih posisi yang memungkinkan mereka untuk melanjutkan ke babak playoff. Dukungan penuh dari semua pihak diharapkan dapat memberikan dorongan ekstra untuk timnas Indonesia meraih kesuksesan.